Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyati wa ahli baiti liman dakhala fi baitil kiram wa khususan musannif hadzal kitab rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmin fiddar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dengan menggunakan penjelasan dari kitab Maraqil Ubudiyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa nafa'ana qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ilmin fiddar. Amin. Kemarin baru sampai mana? Fa'idha hadara qalbuka. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita diminta untuk menterapi agar hati kita bisa hadir saat beribadah, wabil khusus dalam hal ini ketika hendak mendirikan sholat. Karena sebaik-baik pekerjaan kata Nabi adalah sholat. Khairu maudhu as-salah. Sebaik-baik pekerjaan adalah sholat. Karenanya ketika kita hendak sholat, kondisikan segala hal yang berkenaan dengan diri kita dan sholat dengan sebaik-baiknya, sehingga kita sholat merasakan kenyamanan, merasakan kenikmatan. Betapa beruntungnya orang yang merasakan nikmatnya sholat khusyuk, mendekat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat. Kalau kita mengatakan nikmat punya uang, nikmat punya harta, nikmat bisa makan, nikmat bisa minum, itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat kita beribadah kepada Allah. Kita melihat ada orang yang sampai menitikkan air mata, menangis ketika berdoa, atau bahkan ketika sholat membaca ayat-ayat yang isinya tentang azab. Misalnya kita pernah mendengar murattal di beberapa rekaman di YouTube, misalnya di video, seperti yang juga imam-imam Masjidil Haram, kita mendengar atau menyimaknya itu membaca kemudian terhenti sejenak karena nangis. Ya, takut jika ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu orang merasakan nikmat. Dalam kitab I'anatul Talibin yang menjelaskan kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan bahwa semestinya kita itu memahami ayat demi ayat, mentadabburi ayat demi ayat yang dibaca, bacaan demi bacaan dalam sholat, sehingga kita merasakan nikmatnya kita sholat dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Wa'alij zawili wadawi. Alij itu artinya obati, terapi. Apa
qalbaka hatimu bihadhil hiyali dengan muslihat ini. Nah, muslihat yang mana? Bikasril ha'i wa fathil ya'i. Hiyali. Ya, jam'u hilatin. Hila itu artinya wahiyya al-hidqu fi tadbiril umuri. Kemahiran, kepintaran dalam mengatur berbagai persoalan alias siasat. Di mana sebelumnya itu kita diminta untuk mengatakan kepada nafsu kita yang buruk, hei nafsu, hei jiwa yang buruk, apakah kamu ke diri kita, kamu tidak malu kepada penciptamu dan Tuhanmu, sebab kamu mengira-ngirakan pengamatan dari dari seorang hamba, padahal dia hina di antara para hambanya. Artinya yang dimaksud dengan hilah itu atau hiyal tadi, muslihat itu dengan kalimat-kalimat itu. Kamu nggak malu kalau harus beribadah karena selain Allah. Fa'asahu ayakol buka, maka fa'asahu, semoga saja hu itu kolbu atau hatimu, an yahduro, bisa hadir ma'aka bersama kamu fi sholatika, dalam sholatmu. Moga-moga saja setelah hatimu ditreatment, dilatih, apalagi ya, ditegesin, apalagi tuh, diancam dengan kalimat-kalimat tadi, awas kamu. Berarti kan ancaman. Awas, Allah melihat. Ya. Itu annahu mutoliun alaiki. Allah tuh maha mengawasi atas kamu, hai nafsu. Nah, moga-moga saja dengan begitu hati kita bisa menjadi hadir dalam sholat. Fa innahu aysya'na laisa laka min sholatika. Karena sesungguhnya aysya'na, sya'na itu perihal, laisa laka min sholatika, tidak ada perolehan bagi kamu min sholatika, dari sholatmu, illa ma'aqalta, illa kecuali ma, sesuatu, aqalta yang kamu pikirkan, ayat tadabbarta yang kamu renungkan, minha dari sholatmu. Kamu gak akan peroleh apapun dari sholatmu kecuali apa yang kamu pikirkan. Maka jangan memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Wa amma ma ataita bihi ay fi sholatika. Wa amma, dan adapun ma ataita, apa saja yang kamu datangkan, bihi ay fi sholatika, dengan nyanya kemana, fi ay fi sholatika, di dalam sholatmu, minal qiraati, berupa bacaan-bacaan, wal azkari, dan zikir, ma'al ghaflati, yang disertai kelalaian, wasahwi, dan kelengahan. Artinya apapun yang kamu datangkan dalam sholat berupa bacaan, zikiran, ya, yang disertai di dalam itu ada kelalaian dan kelengahan. Amma anta fihi, terhadap apa yang sedang kamu hadapi, bi alam ya'bur qalbuka, dengan seumpama tidak hadir hatimu alias tidak konsentrasi, fahuwa ilal istighfari wat takfiri. Awas, takfir di sini bukan mengkafirkan, bukan. Fahuwa, maka hal itu, ilal istighfari, kepada istighfar. Apa istighfar itu? Memohon. Wat takfiri, dan membayar kafarah, kifarat. Ay fi'lil kafarati, yakni melakukan tebusan, min sodakotin, berupa sodako, wa na'wiha, dan sejenisnya. Ahwaju, adalah sangat perlu. Gitu. Artinya apa? Dalam sholat itu ada bacaan. Bacaan-bacaan, zikir-zikir, itu penting. Itu bisa menjadi kifarat. Li'anna fi sholatika khalalan. Karena sesungguhnya di sholatmu itu
khalalan, ada cacat. Pasti dalam sholat kita ada kurangnya, betul nggak? Kadangkala kita sholat terpikirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan sholat. Makanya sederhananya, trik khusyuk itu ada 2. Sederhananya, tentu banyak panduan dari para ulama. 1, bicaralah kepada Allah dalam sholat dengan bahasa sholat. Bicaralah kepada Allah dengan bahasa sholat. Bicara apa? Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kita kan sedang bicara kepada Allah. Bicaralah kepada Allah dengan bahasa sholat. Kalau kita mau renungi dengan baik, bacaan duduk di antara 2 sujud itu adalah 8 permintaan yang kita sangat butuh terhadap yang kita minta itu. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Dosa kita banyak. Butuh pengampunan. Warhamni, rahmati, kasih hamba. Wajburni, apa wajburni? Tutup kekuranganku, tambal kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajat. Warzuqni, beri hamba rezeki. Wahdini, beri hamba hidayah petunjuk. Wa'afini, afiyah, apa afiyah itu? Di antaranya sehat, sejahtera. Wa'fu, hapus kesalahanku. Butuh kita kepada Allah. Ayo bicara kepada Allah. Kapan? Di sholat. Kita banyak masalah, banyak. Jangan sekedar mengeluh. Sampaikan keluh kesah kita. Sampaikan segala masalah kita kepada Allah melalui apa? Sholat. Ini kadang-kala misal perumpamaan. Anak kangen kepada orang tuanya. Anaknya di pondok, orang tuanya di rumah. Kangen, pengen ketemu. Ditengok. Ketika ditengok oleh orang tua di pondoknya, anaknya malah cuek. Yang dipegang malah dipinjem apa? Handphonenya. Orang tuanya dicuekin. Tuh. Jauh-jauh hari pengen ketemu orang tua. Setelah ketemu orang tua dicuekin. Sama halnya. Saya punya masalah. Saya pengen curhat kepada Allah. Giliran sholat malah cuek. Lengah. Yang keduanya, perspektif saya, trik salat khusyuk adalah lupakan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kunci hilang, nggak ada hubungan dengan sholat, lupain. Jemuran belum diangkat, nggak ada hubungan dengan sholat, tinggalin, fokus. Itu aja, sederhana. Nah, makanya di sini kita kan banyak kekurangan dalam sholat. Bacaannya kadang buru-buru. Gerakannya juga kadang tidak sempurna. Ruku mestinya 45%, 45, berapa nih? 90%, mohon maaf. Dia malah tidak sempurna. Ruku mestinya jidat yang disujudkan, nempel ke tempat sujud, dia malah mensujud di apa? Peci atau rambut atau kain. Berarti banyak kekurangannya. Maka kata Syekh Nawawi menjelaskan di anna fi sholatika khalalan. Karena dalam sholatmu terdapat apa? Cacat. Li'adami huduri qalbika, karena tidak hadirnya hatimu. Hatimu tidak hadir, itu cacat, kekurangan. Fal khusyuk bi sholati, maka khusyuk dalam sholat walau fi juz'in, meskipun hanya di satu bagian minha dari sholat, wajibun. Kata Syekh Nawawi, khusyuk itu adalah wajib. Walaupun lakinnau, tetapi itu khusyuk laisa syartan li sihhati sholat, bukan syarat sah sholat. Tapi khusyuk itu adalah wajib. Kama afadahu Syekhun Ahmadun Nahrawi. Ini sebagaimana difaidahkan oleh Syekh Nahrawi. Itu. Berarti penting khusyuk itu. Maka ilmu yang membahas tentang sholat, ilmu yang membahas tentang khusyuk seperti pada kesempatan ini, berarti ilmu ini merupakan satu hal yang penting. Jadi di sini pentingnya kita ngaji. Kita pahami satu persatu. Tidak paham tanya. Yang dapat ilmu baru catat. Faidha hadhara qalbuka, maka apabila hadir hatimu, bi allam yakun ghafilan, yakni seumpama tidak dalam keadaan lalai, bisa
konsentrasi. Fala tatrukil iqamata, maka jangan kamu tinggalkan iqamah. Wa in kunta wahdaka, meskipun dirimu sholat sendiri. Artinya nih beres nih, hadir hati. Lalu apa? Qomat, iqamah. Meskipun kamu cuma sendiri, sholat sendiri, ya tetap iqamah. Wa in kunta wahdaka, meskipun kamu sendiri. Sholat sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tetap meskipun kita sholat sendiri. Lianna, karena iqamah itu libtitahis sholati, untuk membuka sholat. Wa tutlabu lil faitati, dan itu qomat dituntut, tutlabu itu dituntut, lil faitati juga untuk sholat apa? Faitah, sholat yang lewat, alias lil faitatil mafruḍah itu sholat fardu yang qadha. Contoh, kita ini subuh kesiangan, bangun jam 7, qadha kan? Ataupun zuhur kelewat sampai ke asar, kita mau sholat zuhur, itu tetap apa? Dituntut untuk iqamah aidan pula. Gitu ya. Wa inin tadharta ay rajauta. Wa idin tadharta, dan jika kamu menantikan atau ay rajauta, yakni kamu mengharapkan hudura jama'atin, kehadiran jamaah. Waduh, ini jamaah bakal hadir nih. Kamu nunggu jamaah yusalluna maka untuk bisa sholat bersama kamu. Fa'adzin, maka azanlah, tsumma aqim, kemudian qomat. Kalau menurut kita ini jamaah bakal hadir, ya kita adzan. Adzan. Tapi kalau untuk di satu kampung tetap adzan, dikumandangkan. Termasuk juga meskipun ketika pandemi zona merah sempat sholat di rumah, adzan tetap berkumandang sebagai tandanya masuk waktu. Baru setelah itu tsumma aqim, kemudian iqamah. Wa hadzal kalam, kata Syekh Nawawi, ucapan barusan, ucapan Imam Ghazali tadi itu, min annal adzan, dari keterangan bahwa adzan la yundabu lil munfarid, tidak disunnahkan bagi orang yang sholat sendirian, mabniyun alal qaulil qadimi, itu berdasarkan atas qaul qadimnya Imam Syafi'i ketika beliau qaul qadim itu ketika Imam Syafi'i di Baghdad. Baghdad itu di mana? Irak. Jadi ketika di Baghdad di Irak, beliau berpendapat bahwa adzan tidak disunnahkan bagi orang yang sholat sendirian. Li'annal maqsuda minal adzanil i'lam. Karena sungguhnya tujuan dari adzan itu apa? Al-i'lam, memberi tahu atau pemberitahuan. Wa huwa muntafin lil munfaridi wa huwa dhaifun. Dan hal itu tercabut dari orang yang sholat sendirian, dan pendapat ini adalah dhaif. Wal jadidu, sedangkan pendapat yang baru dari pendapatnya Imam Syafi'i, nadbuhu, sunnahnya mengumandangkan adzan juga lil munfaridi, bagi orang yang sholat sendirian, ma'arab is-sauti, disertai dengan mengeraskan suara, bi umronin, baik itu adzannya di atas gedung bangunan, au sahroin, atau di padang, ya di lapangan misalnya. Wa in balaghahu adzanu ghairi, meskipun adzan orang lain sampai kepadanya, berarti saut-sautan adzan pun tidak mengapa. Lakin yakfi fi adzanihi isma'u nafsihi, tapi cukup dalam adzan orang yang sholat sendirian itu isma'u nafsihi, hanya terdengar oleh diri sendiri. Jadi kalau buat diri sendiri mah ya udah cukup asal terdengar oleh diri kita sendiri. Bikhilabi, berbeda adzanil i'lam, dengan adzan untuk pemberitahuan. Kalau adzan untuk pemberitahuan baru tuh. Kalau dulu kan adzan di atas satu tempat namanya menara, alias manaroh. Manaroh itu isim makan.
kata menunjukkan tempat. Tempat menyimpan api untuk sesembahannya orang-orang majusi. Islam datang, tempatnya tetap ada, fungsinya dialihkan menjadi tempat tinggi untuk mengumandangkan adzan. Gitu. Kita sarung bukan dari Islam, dari agama lain. Lalu digunakan untuk kegiatan syariat atau syar'an. Orang Jawa nyebutnya sarengan, nah gitu jadi sarung. Nggak jadi masalah, kan ini bukan dari Islam kan. Gitu. Kalau orang Arab rata-rata umumnya pakai apa? Laki-laki. Gamis atau baju kurung atau jubah. Ya, kalau masalah jubah, ya. Kalau kamu ke sana, supir taksi, supir bus juga pakai jubah. Jangan mentang-mentang kamu ke sana ada orang Arab pakai jubah cium tangan. Habib ini lah orang Arab semuanya juga. Orang itu ngomong bahasa Arab. Hebat ya orang di sini semua ngomongnya ngaji semua. Lah bukan ngaji, dia ngomong bahasa Arab. Sangkanya ngaji, doa ya. Kita aminin lagi. Amin, 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 amin. Lah orang ngomong bahasa Arab. Ya Abu Jahal juga kan dulu pakai apa? Jubah. Mau pakai ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Sebagai budaya no problem. Fa idza qamta, maka apabila kamu telah iqamah, sudah iqamah. Fanwi, maka berniatlah. Ai istahdir an-niyah, hadirkan niat. Ai kullu mu'tabarin fi, yakni setiap apa saja mu'tabarin yang diperhitungkan. Fiha dalam niat. Seperti apa dalam niat itu kata siapa itu Syekh Salim bin Sumair atau bin Samir al-Hadrami dalam Safinatun Najah. Niat dalam sholat. Sholat yang bardu. Satu ada namanya al-qasdu, bermaksud. Menyengaja mau berbuat apa. Mau sholat. Berarti usolli. Atau dalam bahasa Indonesia aku niat sholat. Terus, at-ta'yin yang keduanya. Menentukan mau sholat apa ini. Maghrib, isya, sebutkan. Yang ketiganya fardu atau bukan. Fardu, sebutkan. Usolli fardhu maghrib, jadi. Tapi kalau berjamaah, ya disempurnakan dengan kalimat, kalau jadi imam, jadi imam. Atau jadi makmum. Sehingga, kadangkala kita menyaksikan ada orang, Allah. Setelah saya tanya terhadap orang yang pernah seperti itu, ternyata beliau menerjemahkan dari usolli, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Beliau terjemahkan semua ke dalam bahasa Indonesia. Tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau kondisinya membuat orang tersebut terganggu, lebih baik tadi ada al-qasdu, at-ta'yin, al-fardiyah. Allah, aku niat salat fardu zuhur. Udah jadi. Atau berjamaah, aku niat salat fardu zuhur berjamaah. Cukup. Itu. Makanya termasuk di sini ayakullah mu'tabarin fiha min qasdi iqain. Qasdi al-qasdu tadi. Bermaksud apa? As-shalah. Wa ta'yinin dati waqtin. Tentuin. Misal kalau sholat itu memiliki waktu, ya kayak kita zuhur gitu ya. Au sababin atau sebab. Wa niyati fardin, niat fardu in kanati sholatu fardun, kalau sholatnya fardu. Wa niyatil qasri, kalau niat qasar lil qasri, untuk niat qasar. Wa niyatil qudwah, niat bermakmum. Masalan umpamanya lil makmumi, untuk makmum. Selanjutnya, wakul fi qalbika, itu ya. Dan ucapkanlah di dalam hatimu, uaddi fardhu dhuhri. Uaddi, kasih tanda petik. Uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Aku menunaikan. Kan ada apa namanya? Adaan. Adaan itu tunai, kontan. Pada waktunya. Kalau qadha
berarti di luar waktu. Dan katakanlah dalam hatimu, uaddi fardhu dhuhri, aku menunaikan fardhu zuhur lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kenapa ditegesin ada kata uaddi? Ini kata Syekh Nawawi, litumayyiza biqaulika uaddi al-ada'a anil qadha, untuk membedakan mana ada mana qadha. Wabil fardhi anin nafli wabidzuhri an ghairihi. Dan dengan ucapan fardhu untuk membedakan dari sunnah. Zuhur supaya beda dengan sholat yang lainnya. Wal yakun dalika, dan hendaklah yakun menjadikan dalika hal itu. Hal yang mana? Ma'ani adil al-fadhi, yakni makna lafaz-lafaz tadi, hadiron, hadir fi qalbika, di hatimu, inna takbirika, ketika takbirmu, takbiratul ihram. Sehingga lafaz-lafaz barusan itu harus hadir ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Allah, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat, nggak disebutin nggak apa-apa. Menghadap kiblat nggak disebutin nggak apa-apa. Ya. Makmuman, atau jadi makmum, atau jadi imam, karena Allah Ta'ala. Adapun kita melafalkan talafudun niyah bil lisan, melafalkan niat dengan lisan, itu usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblah adaan makmuman lillahi, untuk menghadirkan hati. Hadirnya hati dalam berniat. Allah membantu. Dan sampaikan kepada mereka yang mempermasalahkan usolli, sampaikan bahwa nggak perlu ribut tentang usolli. Toh sholatnya belum dimulai. Kenapa? Sholat itu diawali muftatahatun bit takbir. Dibuka, diawali dengan takbiratul ihram. Begitu pula dengan orang yang meributkan masalah, mengusap muka usai salam. Nggak perlu ribut. Toh sholatnya sudah selesai. Muhtatamatun bit taslim. Ditutup, dipungkas dengan salam. Nggak perlu ribut. Kalau kita ngaji kan enak. Di sini kita pentingnya ngaji kitab. Jelas pegangannya, jelas panduannya, jelas siapa yang menyampaikannya. Fa innahu huwa niyatu wal alfadhu asbabun li huduriha. Karena kata Syekh Nawawi, sesungguhnya hal itu merupakan niat. Yakni lafaz-lafaz tadi itu niat. Karena yang dimaksud dengan an-niyat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu dalam kitab Safinatun Najah. Bermaksud melakukan sesuatu yang disertai dengan pekerjaannya. Allah, karena di awal dengan takbiratul ihram, ya bareng-bareng dengan takbiratul. Wajtahid antas tadima dzalika ila akhir takbir bihaitsu la ta'zubu. Dan berusaha keraslah. Apa? Melanggengkan hal itu sampai akhir takbir. Artinya aku niat sholat itu dilanggengkan, dijaga lafal niat dalam hati itu sampai akhir takbir. La ta'zubu. Dengan bihaitsu, di mana la ta'zubu, tidak lenyap, la taghibu, tidak hilang, anka dari kamu, an-niyatu niat, dzikruha. Ini penyebutan niat itu jangan hilang dari kita, di mana berbarengan dengan takbiratul ihram. Qablal faraghi, sebelum selesai minat takbiri, dari takbiratul ihram. Jadi kalau belum selesai takbiratul ihram, jangan hilang. Itu. Li'annahu al-wajibu inda Syafi'i, karena itu wajib menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, wal akmalu inda Imamil Haramaini, dan hal yang paling sempurna menurut Imam Al-Haramain. Warfa' yadaika wa idza hadara fi qalbika dzalika farfa' yadaika. Beres nih. Dan apabila telah hadir hatimu, maka irfa' yadaika, angkatlah 2 tanganmu. Inda, ketika iradati takbiri,
hendak bertakbir. Takbiratul ihram ba'da irsalihima, setelah irsalihima itu apa? Menjulurkan. Ya, keduanya. Awalan, di pertama kali, ila hadwi mankibaika, sampai hadwi, ke hadapan hadwi sejajar mankibaika dengan dua pundakmu. Sejajar. Jadi bukan begini, sejajar. Allah. Untuk laki. Perempuan. Wahuma ayil yadani, dan kedua tangan itu mabsutotani, dalam keadaan terbentang. Terbentang nih, tidak rapat begini seperti si unyil. Ya. Untuk laki-laki sekali lagi. Wa asabi'uhuma mansyuratun, dan jari-jari kedua tangan itu dalam keadaan mengembang. Artinya tidak rapat. Biasa saja. Tidak juga begini, tidak. Biasa saja. Wala tatakallaf dhamma, dan janganlah kamu membebani dengan apa? Dhamma, merapatkannya, ayil asabi'i, merapatkan jari-jari itu. Jangan. Wala tafrija, dan jangan pula kamu merenggangkannya. Biasa saja. Bal utruka ala muqtadha kata beliau. Bihaidzu tuhadhi, di mana tuhadhi berhadapan, tuhadhi biibhamaika, sejajar biibhamaika syahmatai udunaika. Syahmatai itu dua apa ya? Dua ini nih, dua cuping telingamu itu, udunaika telingamu. Obiruusi asabi'ika, dan ruus itu kepala atau ujung-ujung asabi'ika jemarimu. Berhadapan sejajar dengan apa? A'la udunaika, berhadapan dengan apa? Bagian atas dua telip. A'la udunaika, bagian atas dua telingamu. Wabikafaika mankibaika, wabikafaika, dan telapak tanganmu sejajar dengan mankibaika, dua pundakmu. Seperti ini. Faidza staqarrata ayil yadani, lalu apabila telah menetap keduanya fi maqarrim, ya, kokoh nih di tempatnya, fakabbir, maka bertakbir begini, Allahu akbar. Tsumma arsilhuma ayil yadaini birifkin, kemudian lepaskan keduanya, yakni turunkan kedua tangan dengan birifkin, dengan lembut. Allahu akbar. Allah. Ya. Wala tadfa yadaika, dan jangan kamu dorong yadaika, kedua tanganmu, inda rob'i, ketika mengangkat, wal irsali, dan menurunkan, ila kudaman daf'an, ke depan dengan dorongan hentakan. Misalnya begini. Allah. Tidak boleh. Wala ila khalfa rob'an, dan jangan pula ke belakang dengan apa? Rob'an, mengangkat dengan pengangkatan dengan apa? Hentakan. Ain dan tihai takbir. Begini dengan hentakan, turunkan dengan hentakan. Wala tanfudhuma bidhamil fa'i, dan jangan kamu mengibaskan kedua tangan yaminan, halnya ke kanan, wala shimalan, dan juga tidak ke kiri. Jangan, kalau udah beres. Faidza arsaltahuma, lalu apabila kamu telah melepaskan kedua tanganmu, ba'da takbir, setelah takbiratul ihram, fasta'nib, maka mulailah kembali, rob'ahuma, mengangkat apa? Kedua tanganmu, ila sodrika, ke dadamu. Wa akrimil yumna, dan muliakanlah tangan kanan, biwatiha, dengan meletakkannya di atas yang alal yusra, di atas tangan yang kiri. Wansur asobi al yumna, dan kembangkanlah jari-jari tangan yang kanan, allatihil musabbihatu, yang jari-jari itu adalah jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Ala tuli dhiro'ikal yusra,
di atas sepanjang lengan hastamu yang kiri. Ini kan hasta nih. Tuh, ya. Di situ. Waqbid biha, dan genggamlah dengannya, yakni dengan jari yang kanan, ala ku'iha, ke pergelangannya. Ya. Gitu. Wa qul ba'da takbiri wallahu alam bisawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqina faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qawli wa dzakar wasbunallahu ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.